kasih. Kepada Mas Gafar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin sekalian, baik yang berada di auditorium Mandiri Psikologi ini maupun yang hadir secara online, terima kasih atas waktu dan peluangnya untuk hadir di acara ini. Kita hari ini akan memulai acara 2 hari yang kita sebut sebagai Bulak Sumur Roundtable Forum The Clinics. Nah, hadirin sekalian, untuk memperkenalkan acara ini, Bulak Sumur Roundtable Forum atau yang kita singkat BRF, itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, adalah sebuah acara yang merupakan rembuk strategis. Kira-kira itu rembuk strategis terkait dengan politik dan kebijakan berkelanjutan. Kalau bahasa Inggrisnya adalah Politics and Policy on Sustainability. Nah, kali ini adalah Bulak Sumur Roundtable Forum yang berupa sesi antara di antara satu BRF yang satu dengan yang lainnya. Karena itu kami beri nama ini klinik, karena kami akan menyelami hal-hal yang lebih spesifik, tidak hanya bersifat strategis dan besar, tapi juga spesifik dan operatable, kira-kira begitu. Karena ada event Pilkada serentak 2024 di seluruh Indonesia, maka kami menjadikan Bulak Sumur Roundtable Forum The Clinics ini sebagai peluang untuk membahas bersama-sama visi-visi para kandidat bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota se-DIY 5 kabupaten kota di DIY. Kami undang, alhamdulillah antusias semua untuk hadir. 2 hari ke depan kita akan membedah visi-misi itu. Dan acara ini diselenggarakan bersama dengan Election Corner. Acara adalah kerjasama antara Election Corner Psikologi M dengan Departemen Politik dan Pemerintahan Psikologi M. Nah, hadirin sekalian, ini berbeda dari debat kandidat. Ibu bapak sekalian, kalau debat kandidat, saya lihat wajah kandidat itu tegang-tegang gitu ya, akan saling menjatuhkan. Panelis juga semangatnya jangan-jangan membrejekin apa kejelekan kandidat. Tapi di sini tidak. Prinsipnya di sini bukan menunjukkan mana kandidat yang lebih baik dan yang lebih buruk, tapi untuk mengenhance, meningkatkan, mengupgrade, menguatkan bersama-sama program dan visi-misi para kandidat. Jadi ini adalah forum rembuk yang kita kelola. Nanti akan ada juga komen-komen secara online yang akan muncul. Karena itu nanti kita gunakan kesempatan ini untuk bersama-sama menguatkan programatika setiap kepala daerah, baik sesi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima sampai besok. Hadirin sekalian, acara ini terselenggara berkat banyak pihak. Pertama, ini adalah hasil obrolan terus-menerus antara Psikologi M dengan KPU dan Bawaslu. Terima kasih rekan-rekan dari KPU dan Bawaslu, para penyelenggara pemilu yang berada di garda depan. Kami punya program yang kita sebut dari dulu sebagai Sempuyung Pilkada, Sempuyung Pemilu. Sempuyung itu bahasa Jawa, artinya gotong bareng-bareng. Jadi kampus jangan cuma memberikan input, kritik begitu ya kepada penyelenggara pemilu, tapi kami langsung berembuk. Kadang nongkrong di kafe, kadang nongkrong di warung soto, merembuk arah pemilu. Sampai-sampai ada candaan jangan-jangan KPU dan Bawaslu kebalik ini. Bawaslu yang mengerjakan, KPU yang mengawasi gitu. Saking cairnya relasi dalam format Sempuyung itu. Karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu di seluruh DIY, dan juga kepada para mantan yang ada di Jadi, Pak Ketua Jadi, Ibu ada di sini, terima kasih. Jadi itu adalah Jaringan Demokrasi Indonesia, rekan-rekan sekalian, sebuah lembaga yang dibentuk oleh para mantan penyelenggara untuk tetap menjaga energi mereka dalam menguatkan pemilu di Indonesia. Terima kasih juga kepada semua panitia yang telah kerja keras menyiapkan ini selama khususnya beberapa hari ini, tapi juga beberapa bulan ke belakang untuk mematangkan acara. Dan terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktunya, baik di auditorium Psikologi M maupun hadir secara online. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai acara diskusi kita pagi ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa berkah bagi demokrasi di Indonesia dan bagi kesejahteraan rakyat kita. Terima kasih.
persilakan kepada Mas Gafar karena telah memberikan sambutan sekaligus pembuka acara kita pada siang hari ini. Sebelum memasuki sesi yang pertama, saya akan membacakan aturan-aturan yang akan diselenggarakan untuk siang hari ini. Aturan yang pertama, nantinya setiap kandidat akan diberikan waktu maksimal 7 menit untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja, baik secara lisan maupun dengan dukungan bahan presentasi visual apabila telah disediakan. Kedua, panitia akan memberikan peringatan 3 menit sebelum waktu habis dan kandidat diwajibkan untuk mengakhiri presentasi ketika waktu telah habis. Kandidat diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak diperkenankan menggunakan bahasa yang menyerang secara personal. Setelah semua kandidat presentasi, nantinya akan ada sesi tanya jawab bersama dengan moderator. Selanjutnya akan ada sesi eksplorasi gagasan yang akan diawali dengan sesi tanggapan dari para ahli dan akademisi. Kemudian akan dipersilakan kepada seluruh audiens untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat. Nantinya kandidat akan dipersilakan menjawab di akhir dan diberikan waktu selama 10 menit untuk akumulasi setiap pertanyaan. Tidak diperkenankan melakukan aktivitas yang memicu keributan selama acara berlangsung, dan apabila ada keterlambatan tidak akan ada perpanjangan waktu. Demikian aturan untuk acara hari ini. Dan sesi yang pertama adalah Kabupaten Gunung Kidul. Nantinya di sesi ini akan dipandu oleh moderator. Kami persilakan yang pertama, Kabupaten Gunung Kidul dipandu oleh Nadia Haura dari Program Studi Ilmu Komunikasi Visipol UGM. Kepada Naura, kami persilakan. Terima kasih Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Bulak Sumur Roundtable Forum The Clinics yang mengangkat tema Sustainability Through Local Elections, bedah visi misi calon bupati atau wali kota se-DI Yogyakarta. Senang sekali di sini Nadia Haura bisa menemani para hadirin sekalian dalam memimpin jalannya acara selaku moderator. Sekali lagi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir pada kegiatan kita pada pagi hari ini dan juga teman-teman mahasiswa yang turut meramaikan acara kita pada pagi hari ini. Mungkin untuk sedikit sekilas alur dalam diskusi kita pada pagi hari ini, seperti yang sudah sempat disinggung juga oleh MC tadinya, acara akan diawali dengan pemaparan pengantar isu, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan visi misi. Setelah pemaparan visi misi akan ada pertanyaan pemantik untuk diskusi dan dilanjutkan dengan sesi yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian dan juga para tamu hadirin, yaitu eksplorasi gagasan, di mana nantinya akan ada tanggapan dari penanggap yang telah hadir pada pagi hari ini dan juga dilanjutkan kepada seluruh hadirin jika ingin menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Baik, untuk mengawali diskusi kita pada pagi hari ini, diskusi akan diawali dengan sedikit pemaparan pengantar, di mana sebelumnya dari panitia sebelum acara ini dilaksanakan telah melaksanakan sebuah kegiatan terlebih dahulu, yaitu forum group discussion bersama berbagai NGO yang telah diundang, dan di sana kami telah membahas mengenai analisis big data, mengenai berbagai isu terkait pemilu yang telah dilakukan juga riset sebelumnya. Dan kali ini kami akan sedikit memaparkan sedikit rangkuman ataupun kesimpulan dari hasil FGD tersebut untuk menjadi sebuah pengetahuan dasar bagi kita semua sebelum melakukan diskusi pada pagi hari ini. Mungkin bisa dibantu teman-teman dia. Baik, untuk dari di diskusi FGD sendiri, kami akan memaparkan sesi pertama dari Kabupaten Gunung Kidul. Kita akan membahas sedikit banyaknya mengenai data-data maupun isu-isu berkaitan dengan pemilu khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama ditemukan dari hasil riset maupun juga diskusi yang telah dilakukan pada kegiatan FGD beberapa waktu lalu, skor indeks kerawanan pemilu atau IKP di Kabupaten Gunung Kidul berada di angka 29,97.
di mana skor ini termasuk ke dalam kategori sedang. Akan tetapi jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi DKI Yogyakarta, IKP Gunung Kidul ini masih merupakan skor IKP yang paling rendah, sehingga bisa dibilang kondisi pemilu di daerah Gunung Kidul ini sendiri itu masih rendah untuk tingkat kerawanan dalam adanya muncul permasalahan-permasalahan ataupun ancaman-ancaman dalam pelaksanaannya seperti itu. Selain survei mengenai tingkat IKP di Kabupaten Gunung Kidul, ditemukan juga beberapa permasalahan utama yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama yaitu permasalahan agraria di Gunung Kidul. Jadi di sini bisa dilihat bahwa banyak tanah di Gunung Kidul ternyata diwariskan secara turun-temurun tanpa adanya dokumen resmi yang menyebabkan ketidakjelasan status kepemilikan. Situasi inilah yang akhirnya mempersulit warga dari Gunung Kidul sendiri untuk mendapatkan sertifikasi resmi dari Badan Pertanahan Nasional BPN atau mungkin bisa mengklaim hak miliknya terhadap tanah. Selanjutnya, selain permasalahan agraria yang ditemukan juga sering terjadi di Kabupaten Gunung Kidul adalah permasalahan mengenai sumber daya manusia di Gunung Kidul. Permasalahan ini diambil dari data BPS di mana ditemukan angka kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul terbilang stabil dan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan data dari Dinas Kesehatan Gunung Kidul juga telah menunjukkan bahwa terjadinya angka stunting itu juga menurun. Akan tetapi Kabupaten Gunung Kidul itu tetap masih menjadi kabupaten dengan angka stunting tertinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah di DKI Yogyakarta. Sehingga ini yang masih dianggap menjadi masalah di Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya permasalahan selanjutnya ada permasalahan di infrastruktur di Gunung Kidul, di mana fasilitas dan pelayanan kesehatan ditemukan masih kurang memadai. Di sini bisa dilihat dari hanya ada satu rumah sakit rujukan yang ada di Gunung Kidul yaitu RSUD Wonosari. Selain di bidang kesehatan ditemukan juga minimnya tingkat pendidikan sumber daya manusia, dan ini dilihat dari adanya tingginya angka kemiskinan yang ada. Selain itu juga ditemukan kurangnya aksesibilitas jalan kabupaten antar Kapanewon, antar kelurahan maupun jalan kabupaten menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan juga objek pariwisata. Hal ini tentu mesti menjadi sebuah concern yang perlu untuk ditindaklanjuti lebih lanjut karena banyak tidak hanya kekurangan akses terhadap tempat-tempat wilayah tertentu, tapi juga banyak akses yang sudah ada tapi mengalami kerusakan seperti itu. Mungkin itu untuk sedikit pengantar hasil dari isu dari FGD yang terlakukan di beberapa waktu yang lalu. Setelah ini kita akan masuk ke sesi utama. Kita akan mendengarkan paparan visi misi dari kandidat pasangan calon Bupati dan Wali Kota dari Kabupaten Gunung Kidul. Dan di sini sudah bersama kami hadir bersama kita semua. Sebelumnya selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Martono MSI yang sudah bergabung pada kita pagi hari ini. Selamat datang Bapak. Selanjutnya ada Bapak Dr. Andes Wakijan MM yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan Bapak Suwarno dari tim media yang sudah hadir selaku tim pemenangan dari paslon nomor urut 2 dari Kabupaten Gunung Kidul. Selamat datang Bapak. Jadi untuk pada acara pagi hari ini kita sudah bersamai dengan tim pemenangan dari paslon nomor urut 2, dan sayang sekali saya harus memberikan kabar kepada teman-teman sekalian bahwa pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 berhalangan untuk hadir dan bergabung pada diskusi kita pada pagi hari ini. Maka dari itu kami di sini sudah dibersamai oleh tim pemenangan ataupun perwakilan dari pasangan calon nomor urut 2. Untuk memasuki sesi pemaparan visi dan misi dari maupun program unggulan, setelah ini saya persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Martono ataupun Bapak Dr. Andes Wakijan untuk bisa menyampaikan ataupun memaparkan visi misi dari pasangan calon nomor urut 2 untuk bisa lebih memberikan gambaran kepada hadirin sekalian terkait visi misi yang akan nantinya dilaksanakan melalui program-program unggulan dari pasangan calon Bapak Sutrisno Wibawa MPD
Madi dan juga Bapak Sumanto selaku pasangan calon nomor urut 2. Maka dari itu untuk waktunya kami persilakan kepada semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Election Corner sekaligus Ketua Prodi Sipol UGM yang kami hormati Bapak Tobar, dan juga tidak lupa kami sampaikan selamat datang juga dan sembahut dan salam hormat kami kepada pimpinan Komisioner KPU baik dari Provinsi Daerah Yogyakarta dan juga Komisioner KPU Kabupaten Gunung Kidul yang saya hormati, dan juga kami hormati Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Kabupaten Gunung Kidul. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terlebih kepada teman-teman kami para mahasiswa Sipol UGM yang alhamdulillah pada siang hari ini telah banyak menginisiasi untuk event Pilkada serentak pada tahun 2024 ini. Ini adalah bentuk kepedulian dari teman-teman mahasiswa, yang itu adalah merupakan penghargaan bagi kami karena masukan, saran, dan juga rekomendasi dari hasil paparan visi misi kami nanti agar memperoleh kesempurnaan dalam kami melaksanakan program pada 5 tahun ke depan jika paslon kami mendapat amanah dari masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan dan membacakan visi misi kami, mohon izin saya di sini sebenarnya kapasitas saya bukan mewakili paslon nomor 2 Profesor Dr. Sudharno Wibowo MPD dan Bapak Sumanto SE, tetapi lebih kepada kami membantu kepada panitia khususnya para teman-teman mahasiswa untuk memaparkan visi misi agar nanti bisa dicermati, bisa dipahami, kemudian nanti memberikan masukan, saran, serta rekomendasi bagi kami agar visi misi kami serta program kami 5 tahun ke depan dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi mohon izin Profesor Dr. Sudharno Wibowo serta pasangannya tidak bisa sowan pada momen acara ini karena beliau ada agenda ke Jakarta yang tidak bisa digantikan oleh pihak lain. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama tim paslon 02. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana tadi telah sampaikan bahwa kapasitas saya kebetulan sebenarnya di sini tidak mewakili paslon nomor 2, tapi hanya membantu kepada para panitia untuk mencermati paparan visi misi yang insya Allah akan kami sampaikan. Dan kebetulan barusan tadi protes tuh WA saya, Mas, nganggo visi misi sing iki wae sing wis tak revisi, Masya Allah. Barusan. Kemudian saya buka, sebenarnya visi misi dan program sudah saya kirimkan kepada panitia tadi ketika hadir, tapi barusan saya mendapat dari protes, Mas, yang dipaparkan ini saja, sudah ada revisi perbaikan dasar. Oke, tidak apa-apa Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktunya sangat singkat, mungkin kami hanya menyampaikan gambar besarnya saja terkait dengan visi misi paslon nomor 2 yaitu Profesor Dr. Sudharno Wibowo dan Bapak Sumanto. Inilah profil daripada kandidat paslon nomor 2 yaitu calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Gunung Kidul tahun 2024, Profesor Dr. Sudharno Wibowo MPD dan Bapak Sumanto. Visinya adalah terwujudnya Gunung Kidul maju dan sejahtera menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kenapa Indonesia Emas tahun 2045? Karena agar linear dengan program
nasional agar nanti program-program yang ada di Kabupaten Gunung Kidul itu bisa mengakses ke program-program nasional. Ini antara lain. Nggak bisa coba? Ya. Ini Bapak Ibu antara lain daftar isi yang akan kami sampaikan. Nah, visi dan program calon bupati Kabupaten Gunung Kidul terwujudnya Gunung Kidul maju dan sejahtera menuju Indonesia Emas tahun 2045 maksud saya. Nggak bisa ya Pak? Balik lagi tuh. Balik lagi. Bantu manual Pak. Pakai punya. Mungkin bisa dibantu dari teman-teman panitia untuk Punya saya aja. ini. Punya saya aja. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu yang saya hormati. Arah rancangan besar Kadung Tresno. Kenapa Kadung Tresno Bapak Ibu? Protes ini adalah merupakan tumpah darahnya adalah di Kabupaten Gunung Kidul, sehingga meskipun beliau sudah menjadi rektor dan juga sekretaris dirjen, dia kembali untuk membaktikan dirinya ke Kabupaten Gunung Kidul. Inilah program Kadung Tresno Indonesia Emas 45, Gunung Kidul maju dan sejahtera. Kemudian ada slogan bangun dusun nganti wangun, noto kutho nganti tumoto, yang terdiri dari 8 bidang program yang akan dikembangkan dalam program. Pada era pemerintahan Prof. Susilo Bambang Yudhoyono memberikan kontrik kuning untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, mewujudkan mimpi tersebut, hal yang sangat mendasar diperlukan melalui beragam program unggulan yang dirancang guna membangun dusun hingga lebih baik, serta menata kota hingga benar-benar tertata. Dari arah rancangan besar Kadung Tresno, inilah wujud nyata kontribusi pemerintahan daerah untuk mensinergikan dengan program pemerintahan pusat demi terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Bapak Ibu yang saya hormati, penjelasan arah visi Gunung Kidul maju. Dari Gunung Kidul maju, arah visinya adalah Gunung Kidul maju merupakan visi yang menggambarkan aspirasi Kabupaten Gunung Kidul untuk menjadi daerah yang lebih berkembang dan berdaya saing. Maju di sini mencakup berbagai aspek, antara lain sektor ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, pengembangan sektor pariwisata, pertanian, usaha mikro, kecil dan menengah, serta ekonomi kreatif. Tingkat kemiskinan dan pengangguran, menurun jumlah penduduk miskin dan pengangguran di daerah. Kemudian sektor pendidikan, memajukan kualitas pendidikan dengan peningkatan fasilitas tenaga pengajar dan stabilitas pendidikan. Tadi dari FGD sudah menunjukkan di sektor sumber daya manusia ini adalah sangat lemah. Bahkan untuk pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul sampai hari ini masih dalam ranking 5 besar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya di Kabupaten Gunung Kidul itu jadi nomor terakhir untuk pendidikan sangat rendah. Kemudian indeks pembangunan manusia atau IPM meliputi 3 komponen utama, yaitu pendidikan, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah serta kesehatan. Lama sekolah di Kabupaten Gunung Kidul berdasarkan data masih berada pada tahap SMP kelas 2, mohon maaf. Makanya koordinasinya adalah untuk pendidikan Kabupaten Gunung Kidul itu jadi yang ranking terakhir di Kabupaten kota di daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian infrastruktur yang tadi juga hasil forum FGD itu menunjukkan permasalahan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pasar operasional untuk mendukung mobilitas dan perekonomian masyarakat. Kemudian sektor kesehatan, peningkatan akses dan
kualitas pelayanan kesehatan termasuk pengembangan puskesmas, rumah sakit, dan program kesehatan preventif di tingkat desa. Tadi juga ada masalah di sektor kesehatan itu ada rumah sakit, sebenarnya di Kabupaten Gunung Kidul sudah ada 2 rumah sakit Bapak, yang itu adalah rumah sakit Banama 3. Kemudian Gunung Kidul sejahtera Bapak Ibu, kesejahteraan ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini termasuk pemberdayaan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian kesejahteraan sosial, menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Dan bidang kesejahteraan pendidikan, menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi semua anak-anak dan pemuda di Gunung Kidul untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka peluang bagi masa depan anak-anak lebih baik. Kemudian di bidang lingkungan, ini adalah agar hidup mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan berkelanjutan. Kemudian kesejahteraan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, akses, dan kualitas layanan kesehatan. Kemudian di sektor kesejahteraan infrastruktur adalah mengembangkan infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Kemudian menuju Indonesia Emas 45, yaitu membangun ekonomi yang kuat dan inklusif, mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia jelas untuk mendukung menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan insya Allah di Kabupaten Gunung Kidul nanti akan bekerjasama dengan 29 perguruan tinggi DIY baik swasta maupun negeri, dan itu akan menjadi pendamping bagi desa-desa atau kelurahan di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Dan insya Allah UGM juga kami mohon untuk kesediaannya untuk menjadi pendamping di tingkat kelurahan nanti. Ini antara lain. Kemudian arah visi berikutnya kesejahteraan lingkungan sudah. Kemudian inovasi dan teknologi, mendorong inovasi melalui investasi dalam riset dan pengembangan serta penerapan teknologi baru, dan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, dan ketahanan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik serta terkelola dengan baik. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ada 8 visi, yaitu Gunung Kidul mandiri, Gunung Kidul bersih, Gunung Kidul tanggap, Gunung Kidul tertata, Gunung Kidul harmonis, Gunung Kidul inovatif, dan Gunung Kidul cerdas. Khusus Gunung Kidul tanggap Bapak Ibu, bagi seorang pemimpin Kabupaten Gunung Kidul, tentunya insya Allah Profesor Susatyo Wibowo ketika nanti mendapat amanah masyarakat Gunung Kidul akan tanggap sasmito terhadap permasalahan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati bahwa Kabupaten Gunung Kidul 60% lebih adalah penduduknya adalah sektor pertanian. Oleh karena itu pemimpin harus tanggap sasmito terhadap permasalahan mayoritas penduduk Kabupaten Gunung Kidul, yaitu sektor pertanian. Ada 4 persoalan masalah yang dihadapi oleh kaum tani yang mayoritas besar tadi. Yang pertama adalah masalah bibit, yang kedua pupuk, yang ketiga pestisida, kemudian yang keempat pasca panen. Semuanya ini adalah menjadi persoalan bagi mayoritas penduduk di Kabupaten Gunung Kidul. Insya Allah nanti akan ditata mulai dari hulu dan hilir. Insya Allah nanti juga akan membentuk sebuah badan usaha milik daerah baru. Ini visinya mungkin dari. Terima kasih Bapak, maaf sekali untuk waktunya sudah habis. Jadi mungkin kita cukup terlebih dahulu untuk pemaparan visi dan misinya. Terima kasih Bapak, mungkin bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih banyak. Kita kembali ke Bapak pemaparannya. Baik, karena tadi untuk pemaparan sudah dipaparkan oleh Bapak Wakijan dari tim pemenangan paslon nomor 2. Setelah ini kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi eksplorasi, di mana di sini kita akan membuka bagi para
kepada tenaga ahli dari akademisi yang sudah bersama kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Andreas Budi Widianta, SOS MA, selaku tenaga ahli dari Departemen Sosiologi. Selamat pagi Bapak. Dan juga kita sudah bersama dengan kami semua, Dr. Widodo Agus Setianto, MSI, selaku tenaga ahli dari Departemen Ilmu Komunikasi. Selamat pagi Bapak. Jadi untuk sesi diskusi sendiri, sebelum kita akan membuka sesi tanya jawab dari seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini, akan diawali dari tanggapan oleh tenaga ahli yang sudah hadir. Mungkin diawali dari Bapak Andreas Budi terlebih dahulu untuk bisa memberikan tanggapan dari hasil paparan tadi yang sudah dibacakan oleh pemenangan dari paslon nomor 2. Silakan Bapak. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak hadirin sekalian, momen saya untuk memberikan tanggapan wakil dari paslon 02 yang saya kira sudah dipaparkan dengan catatan yang sangat banyak. Tanggapan pertama yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tata dari bagaimana formasi redaksi dari secara tekstual sebetulnya sudah lengkap, tetapi ada beberapa catatan yang secara khusus prioritas menjadi terlihat kurang tertata. Jadi ada catatan-catatan yang top prioritinya apa, lalu yang kedua dan ketiga dan seterusnya sebetulnya masih perlu penataan yang secara serius. Beberapa sekuensi dari bagaimana bicara tentang Gunung Kidul yang sustainable itu sesungguhnya bicara dua hal saja dulu. Yang pertama adalah soal manusianya. Kalau manusianya kemudian diprioritaskan sebagai kunci dari keberlanjutan, manusia ini tentu manusia yang tidak terlalu pongah, tidak terlalu merasa superior, karena dia harus bersanding dengan naungan hidupnya bernama lingkungan hidup. Kunci ketika ekonomi ditempatkan pada posisi pertama, batu sandungan sebenarnya sudah kita lihat. Visi-visi seperti ini nampak nanti pasti akan memposisikan pertumbuhan ekonomi sebagai panglima lagi. Dan ini tentu saja catatan yang saya kira bagi calon manapun di kabupaten manapun, ketika kita bicara tentang kelestarian itu tidak akan mungkin tanpa bicara yang pertama dan terutama manusianya dan lingkungan hidupnya. Ekonomi adalah turunan dari relasi kedua dimensi penting organisme hidup itu. Manusia adalah organisme hidup yang hanya bagian kecil dari lingkungan hidupnya. Kalau itu dipandang sebagai manusia yang superior, manusia yang terlalu antroposentrisme, sepertinya itu akan mengganggu betul bahwa visi-visi ke depan seperti ini justru akan bertolak belakang dengan apa yang disebut sebagai kelestarian atau sustainability. Maka tentu saja kalau kemudian ini masih memungkinkan untuk dibenahi, catatan yang penting nanti mohon responnya berkaitan dengan apa yang menjadi imajinasi besar, data apa yang paslon 2 jadikan sebagai top priority untuk direspon. Itu yang nanti saya kira perlu ditanggapi terlebih dahulu. Data menunjukkan secara baik observasi langsung terlihat maupun juga kajian akademik yang mungkin saya juga lakukan di Gunung Kidul, keterlibatan bersama-sama teman-teman LSM di Gunung Kidul, masyarakat sipil maupun juga bahkan di aspek keistimewaan kebudayaan di DIY, saya terlibat juga dalam formulasi itu. Saya kira catatan penting yang perlu saya lempar ini menjadi respon, karena lingkungan dan manusia menjadi prioritas, maka saya tidak ingin bicara ekonomi terlebih dahulu, saya tidak ingin infrastruktur terlebih dahulu, tapi manusianya menjadi prioritas. Bagaimana Bapak punya sebagai representasi dari paslon 2 punya concern berkaitan dengan problem terakhir KPAK, kawasan bentang alam Kars, yang tengah dimutilasi oleh invasi kapitalisme yang sebetulnya kita tahu bahwa ini adalah oligarki yang kemudian setelah
setelah terdapati terciduk oleh netizen akhirnya mengundurkan diri, tapi sebetulnya masih bercokol di sana. Berapa hektar saya tahu, berapa datanya. Kalau seperti ini juga masih akan dibiarkan, ini bisa persoalan serius bahwa warga masyarakat yang memilih tidak ditunjukkan bahwa Gunung Kidul punya masalah. Gunung Kidul tidak baik-baik saja. Gunung Kidul ini demam, infeksi sebetulnya. Saya belum bicara yang lain, tapi nanti karena waktunya pendek, saya ingin menyampaikan terlebih dulu yang penting itu adalah soal KBAK yang terancam sebagai sebuah warisan dunia, di mana bentang alam kars itu adalah satu entitas yang akan menyerap karbon paling besar dibandingkan, termasuk juga padang pasir dan juga hutan-hutan. Kalau Gunung Kidul tidak melihat KBAK ini menjadi titik penting bagi serapan karbon masa depan bagi dunia, sepertinya apalagi kalau kemudian mau dimutilasi dan mau dirusak dengan alasan pariwisata yang katanya menjanjikan, itu tentu saja ini menjadi persoalan yang sangat krusial. Itu highlight pertama. Persoalan penting kedua yang bagi saya juga cukup mengganggu adalah intransparansinya penyelenggaraan pemerintahan di Gunung Kidul selama ini. Tentu ini kritisisme yang saya kira intransparansi dan tidak akuntabelnya itu bisa saya alami. Data ini ada di dalam pengalaman yang saya rasakan. Nanti hadirin sekalian bisa menyaksikan di Gunung Kidul itu kenapa bis-bis besar masuk di pantai pada malam hari. Padahal malam hari itu jelas tentu saja restribusi sudah nggak ada yang jaga. Ini nggak bisa diabaikan, orang tahu ini rahasia umum. Saya masuk tidak di Karcis tapi di Geri yang namanya menu makanan di satu restoran di pinggiran pantai. Nanti kalkulasi saja berapa banyak yang uang itu tidak masuk ke kas negara. Kalau ngomong pariwisata hebat di Gunung Kidul tidak juga, karena tidak sehebat yang diomongkan dan diklaim. Karena sebetulnya berapa pendapatan dari dana pariwisata yang didapat dari distribusi itu nggak ada yang tahu. Kalau boleh, tentu saja sebuah catatan penting. Kenapa nggak didigitalisasi sampai hari ini? Nggak ada barcode yang kemudian men-scan yang kemudian tidak harus dilakukan dengan pembayaran cash, mestinya e-money. Itu saya bisa jamin ini kelihatan. Kalau itu kemudian ditata kelola Gunung Kidul itu mau. Tetapi sudah dimutilasi KBAK-nya, pariwisatanya menjadi tidak transparan seperti itu. Mohon ditanggapi karena ini sangat serius. Data ini akurat bagi saya. Nanti kita bisa beradu data. Saya tidak ingin mengekspor di sini, tapi kurang lebih bahwa kritis yang kita perlu lakukan dan benahi untuk Gunung Kidul, gunakan pendapatan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara merata. Tentu saja ini catatan kedua. Yang ketiga, pertanyaan menarik, saya kira tadi mendapatkan poin yang sangat tinggi pada prioritas dari visi misi Bapak tadi dari paslon 02. Gunung Kidul itu, mari kita imajinasikan, Gunung Kidul itu adalah lahan tak ada hujan yang kering selama bisa 5 bulan sampai 8 bulan. Tahun lalu itu bisa 8 bulan kering tanpa ada air hujan. Orang Gunung Kidul tahu persis di masa itu pertanian selalu tidak pernah menghasilkan apapun kecuali beberapa komunitas ekspor. Saya tidak menyebut beberapa tanamannya, tetapi kalau lebih ada sektor off-farm, itu pertanyaan itu on-farm-nya. Ada sektor off-farm bernama peternakan. Ada sapi, ada kambing, ada berbagai domba ya, berbagai hal yang lainnya. Tapi dua itu saja. Kita kalkulasi berapa data jumlah ternak sapi di Gunung Kidul, berapa jumlah domba di Gunung Kidul, dan kalikan kebutuhan pakan selama musim kering itu didapat dari ngarai. Berapa miliar uang yang dikeluarkan orang Gunung Kidul untuk membeli yang namanya pakan ternak bernama
Kolojono, jagung, daun jagung, macam-macam. Itu nanti terjadi, saya menyebut istilah yang menarik dari hasil ini berkaitan dengan kanibalisasi. Kalau satu keluarga punya sapi dan punya kambing, untuk mempertahankan saving agar dia bisa tetap punya rojokoyo yang bisa menjadi simpanan bagi keluarga, kambingnya dijual untuk membeli pakan sapinya. Itu namanya kanibalisasi. Menarik ya. Jadi ini saya kira pengamatan Prof. Heru saya kira juga benar sekali. Kemarin bersama Prof. Heru bercerita berkunjung ke Gunung Kidul dan menyatakan itu, dan itu menjadi saksi mata seluruh keluarga Gunung Kidul pasti tahu. Kalikan dalam 5 bulan saja kita hitung minimal 50.000 minimal atau sampai 100.000 dalam satu hari untuk ternaknya. Kalikan tidak kali 5 bulan, kira-kira berapa banyak uang keluarga Gunung Kidul itu keluar dari Gunung Kidul. Secara sirkulasi ekonomi Gunung Kidul defisit. Enggak ada yang sampai hari ini calon bupati yang bicara tentang itu. Saya mau tanggapan 3 itu dulu yang saya kira bisa disampaikan dan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Bapak Andreas Pembudi atas tanggapan yang pertama. Mungkin setelah ini tadi ada beberapa yang disinggung oleh Bapak Andreas sendiri tadi, dan yang diharap juga tadi ada tentang isu yang diharap sebenarnya untuk jadi fokus dari visi misi maupun program yang dirancang, dan juga menyinggung soal KBAK yang terancam tadi ya, bagaimana transparansi dalam pengelolaan maupun retribusi dari pariwisata di Gunung Kidul itu sendiri. Mungkin bisa disilakan untuk memberikan tanggapan. Mohon izin untuk mohon operator untuk disampaikan yang bidang-bidang. Sebenarnya ada 12 bidang yang belum saya sampaikan. Yang di bidang ada bidang transportasi, ada bidang pariwisata, ada bidang terus halaman-halaman berapa. Nah, bidang-bidang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada Pak Andreas Budi Widianta yang terus banyak masukan dan guna untuk penyempurnaan visi dan program. Betul Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa terkait dengan soal pembangunan Kabupaten Gunung Kidul kita lepas daripada soal lingkungan dan sumber daya manusia. Oleh karena itu di sektor pendidikan juga kami di paslon nomor 2 itu ada yang namanya program dompet pendidikan yang nanti akan sekaligus membangun sumber daya manusia melalui program pendidikan. Itu antara lain pencapaian di soal pendidikan. Turki. Kemudian lingkungan dan manusia termasuk juga kawasan kars. Bapak Ibu yang saya hormati, kawasan kars ini menjadi dilematis bagi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, terutama juga kami di paslon 02 itu sudah mensikapi terkait dengan kawasan kars itu. Tetapi selama ini Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kawasan kars itu belum memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat lingkungan sekitarnya, bahkan di Kabupaten Gunung Kidul. Oleh karena itu, melalui RT/RW rencana tata ruang wilayah nanti akan kita kaji di rencana tata ruang wilayah Provinsi Daerah Yogyakarta, kemudian akan kami breakdown di RT/RW terancang tata ruang wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Cuman persoalannya adalah ketika kita merubah rancangan tata ruang wilayah di kabupaten itu tidak boleh melebihi dari 25% dari RT/RW di tingkat provinsi daerah Yogyakarta. Ini problematiknya. Kemudian problem yang sangat mendasar adalah kawasan kars ini betul menjadi kawasan yang dilindungi oleh lembaga dunia, tetapi sampai hari ini belum mampu memberikan kontribusi positif, apalagi kesejahteraan bagi masyarakat lingkungannya, termasuk juga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul secara umum, itu khusus kawasan kars. Kemudian birokrasi yang tidak transparan terkait dengan pendapatan asli daerah dari sektor khusus pariwisata. Bapak Ibu yang saya hormati, betul yang disampaikan Pak Andreas tadi, bahwa sampai hari ini transportasi sektor pariwisata itu belum tertata secara baik. Contoh tadi yang disampaikan Pak Andreas bahwa bis-bis itu nanti adalah selama ini masuk langsung di kawasan-kawasan destinasi wisata.
sampai di Pantai Dini, sampai di Pantai Baron, sampai di Kukuh, sampai di Transit dan sebagainya. Semua bis-bis ini adalah mereka sudah membawa makanan sendiri-sendiri, sehingga ketika masuk di kawasan pariwisata itu kemudian hanya makan dari mereka bawa sendiri, dan setelah itu pulang kita tinggal mendapatkan sampah. Nah, oleh karena itu ke depan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ini adalah nanti ada sektor perhubungan nanti, ada yang namanya transportasi terintegrasi Bapak Ibu. Jadi nanti sektor perhubungan, transportasi dan integrasi itu termasuk juga mengatur transportasi bagi wisatawan melalui bis-bis yang masuk ke wilayah wisata di Gunung Kidul. Nanti rencana di Bunter itu adalah pintu masuk wisatawan di kawasan barat dan utara. Nanti justru kemudian itu ada yang namanya pemuda-pemuda pemandu wisata. Nanti juga akan melalui, disitulah mulai ada anak-anak muda sebagai pemandu wisata, dan tidak sampai bis itu pada objek wisata, tetapi di sana nanti ada yang namanya terminal induk kawasan wisata pantai, yang nanti setelah kawasan induk terminal induk itu nanti objek-objek wisata itu adalah akan disettle bagi mobil-mobil kecil. Contoh yang sekarang sudah dilakukan adalah di kawasan Panggang ada wisata Gesing, itu bis-bis itu tidak masuk ke objek wisata, tetapi juga di terminal induk di sawah itu kemudian disettle ke lokasi-lokasi objek wisata. Nah, nanti ke depan juga transportasi terintegrasi seperti itu. Tidak saja di kawasan, tidak saja di sektor pariwisata, tetapi juga transportasi terintegrasi itu adalah transportasi yang membangun akses baik pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat pendidikan, pusat-pusat pengembangan ekonomi terutama pasar dan lainnya, dan ada akses transportasi dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, nanti Bapak Ibu, fasilitas untuk objek wisata para wisatawan itu nanti di kawasan selatan itu yang ada namanya kawasan Kota Sakit yang akan memberikan fasilitas terhadap para wisatawan. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, selama ini para wisatawan itu bis-bis itu bahkan ribuan bis masuk ke Gunung Kidul setiap hari Sabtu dan Minggu. Mereka sudah membawa sangu nasi box sendiri sampai ke objek wisata, dimakan, kemudian setelah itu sampahnya juga kembali lagi. Nah, coba kita tata dengan kelola dengan baik. Andai kata bis-bis yang ribuan itu 50 bis saja bisa menginap satu malam aja di Kabupaten Gunung Kidul, luar biasa dampak ekonomi bagi masyarakat. Inilah yang akan kita kembangkan, penataan sektor kawasan wisata. Insya Allah nanti Kabupaten Gunung Kidul melalui pemerintahan Profesor atau pasangan 02 ini, yang selama ini ada BUMN hanya 2, insya Allah nanti akan ada 2 BUMN baru, yaitu sektor pertanian dan peternakan, yang kedua sektor pariwisata. Ada BUMN nanti dikelola secara profesional oleh pihak ketiga. Sehingga kalau boleh saya sampaikan data sampai hari ini, pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata itu tidak lebih dari 54%, Bapak. Inilah yang disebutkan Pak Andreas tadi bahwa luar biasa pendapatan asli daerah yang menguap dari sektor para wisata. Nah, ke depan akan ditata kelola secara baik. Nah, caranya bagaimana? Memberikan fasilitas kepada para wisatawan. Yang pertama adalah fasilitas untuk penginapan, sarana olahraga, belanja itu di kawasan objek wisata. Diharapkan nanti para wisatawan itu nginepnya ketika wisata di Gunung Kidul itu tidak di Yogyakarta atau tidak di tempat lain atau tidak kembali, tetapi bisa nginep 1 malam atau 2 malam saja di Gunung Kidul. Dampaknya sudah luar biasa. Ini khusus sektor pariwisata. Kemudian Langkering, Bapak Ibu. Alhamdulillah pasangan 02 melalui calon wakil bupati kami Bapak Sumanto SE telah menjalin komunikasi dengan pusat, yaitu dengan Universitas Pertahanan, dan sampai hari ini sudah 49 titik sumur untuk
memberikan air, baik itu air ladang maupun air bersih untuk masyarakat Gunung Kidul. Sudah 49 titik sumur bor ataupun mengangkat sumber air dari bawah tanah, yang itu dipersyaratkan ketika mengubur tanah itu ada persyaratannya ada lahan 20 hektar. Kemudian kalau mengambil sumber air itu syaratnya adalah 40 hektar. Sekarang sudah mulai 49 titik sumur bor kerjasama dengan Universitas Pertahanan Jakarta. Ini kemudian peternakan tadi betul Bapak Ibu. Nah, insya Allah dengan adanya dengan adanya sumber-sumber air yang kita bangun, insya Allah setiap nanti akan berkembang. Sebelum tadi pemerintah saja sudah 49 titik sumur bor untuk memfasilitasi kepada para petani dan para masyarakat. Kemudian lahan kering solusinya juga seperti tadi. Nah, peternakan Bapak Ibu, betul yang disampaikan Pak Des tadi bahwa berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh para peternak itu untuk membiayai ternaknya. Nah, nanti Bapak Ibu, insya Allah ada yang namanya sektor peternakan itu peternakan inkubasi Bapak Ibu. Inkubasi nanti akan dikembangkan seperti itu. Ini antara lain yang bisa saya sampaikan. Kemudian masih ada lagi khusus pariwisata yang merupakan andalan penerimaan asli daerah Kabupaten Gunung Kidul, memang akan ditata dengan baik tata kelolanya, dan insya Allah nanti secara bertahap akan membangun ataupun mendirikan badan usaha milik negara 2, setidaknya BUMD, badan usaha milik daerah BUMD yang khusus mengelola sektor pariwisata dan juga pertanian dan peternakan, akan mengurai persoalan itu. Ini yang sudah kita programkan. Sebenarnya ada 12 bidang Bapak Ibu yang belum saya jelaskan di belakang itu. Itu ada agak rigid ketika kita mencermati bidang-bidang atau sektor-sektor yang dibawakan. Bisa kita lihat nanti di bidang. Mungkin seperti Pak Andri, mohon maaf jika masih ada. Dan kemudian saya juga mohon masukan dari semuanya, termasuk teman-teman mahasiswa yang masih semangat untuk memberikan masukan dan juga saran, dan juga nanti insya Allah dari forum ini akan memperoleh kami rekomendasi dari hasil diskusi ini demi kesempurnaan visi misi dan program kami ketika kami mendapat amanah dari masyarakat pada pemilu tahun 2024 mendatang. Mungkin sementara ini Pak Andri Matbernuwun. Baik, terima kasih Bapak Wijan untuk tanggapannya. Mungkin tadi ya, berarti untuk dari tanggapannya sendiri dari sektor pariwisata sendiri akan juga jadi salah satu hal yang difokuskan dalam visi maupun rancangan-rancangan program yang akan dibuat seperti itu. Dan tadi akan diusahakan juga dengan BUMD di sektor dari pertanian dan peternakan dan juga sektor pariwisata seperti itu ya. Iya. Mungkin silakan. Jadi khusus di sektor pariwisata, kalau kita lihat di halaman berapa ya, di ini ada nanti sudah di bidang-bidang, masuk di bidang-bidang, ada 12 bidang Bapak Ibu, masuk kemudaan, sosial, keagamaan, dan lain sebagainya. Belum sempat kami bidang pariwisata satunya. Nah, itu tata kelola pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Pariwisata berbasis desa. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan seruan Profesor Dr. Seno Widowo dan Pak Sumanto, bangun dusun nganti bangun, noto kuto nganti kemoto. Itulah basis pembangunan yang akan dikembangkan ketika Paslon 02 memerintah Kabupaten Gunung Kidul. Bagaimana membangun dusun nganti bangun dan noto kuto untuk tanah? Pembangunan ke depan tidak top down, tapi bottom up sesuai dengan kebutuhan masing-masing dusun. Kalau masyarakat padusunan sejahtera, insya Allah masyarakat desanya sejahtera dan Gunung Kidul sejahtera. Itulah slogan bangun dusun nganti bangun dan noto kuto nganti kemoto. Bahkan satu program unggulan yang boleh saya sampaikan di sini, ketika mengimplementasikan bangun dusun nganti bangun itu, paslon nomor 2 nanti ada program unggal yang namanya hibah dusun.
hibah dusun yang besarnya 100 juta per tahun per dusun. Ini dalam bentuk, itu sudah dihitung, sudah kami hitung betul oleh ahli-ahli ekonomi, dan itu bukan merupakan janji Bapak Ibu, tetapi ini adalah merupakan program. Nah, ketika program itu dalam implementasi bangun dusun Ngadiwangun itu nanti ada program unggulan yang namanya hibah dusun 100 juta per tahun per dusun. Dalam rangka apa Bapak Ibu? Kita tahu bahwa Kabupaten Gunung Kidul ini karakter pemilihnya adalah mayoritas pragmatis sekali. Itu Bapak Ibu yang di KPU itu sangat, dan Bawaslu sangat paham betul. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka kita membuat program pemilihan seperti itu. Kita bayangkan kalau karakter pemilih pragmatis, mohon maaf, ketika 5 tahunan itu ada blok bertebaran beratnya sebesar 50, 100 sampai 150. Tetapi ketika program ini insya Allah nanti akan minimalisir daripada karakter pemilih itu. Kita bayangkan kalau satu dusun itu isinya adalah 4 RT. 4 RT itu adalah misalnya satu RT itu ada 30 sampai 40 kakak. Bisa kita hitung Bapak Ibu. Kita bandingkan pemilih yang pragmatis yang hanya memperoleh 5 tahunan sekali 50, 100 sampai 150. Tapi ketika program unggulan bangun dusun Ngadiwangun, hibah dusun 100 juta per tahun, terdiri dari 4 RT misalnya, kemudian warga masyarakatnya 3 dusun, berapa itu? 25 juta dibagi 100 juta dibagi 4 RT, 25 juta. Setiap tahun, setiap dusun. Inilah program, dan itu sudah kami hitung betul. Dan itu bukan janji, tapi itu program, karena itu program masuk di dalam APBD. APBD adalah produk hukum tertinggi di kabupaten, karena disepakati antara legislatif dan yudikatif. Mungkin ini yang dapat kami tambahkan ini. Baik, terima kasih Bapak Wakijan. Mungkin karena sebelum kita masuk ke penanggapan selanjutnya, masih ada sedikit waktu dari Bapak Andreas, mungkin jika ingin menyampaikan beberapa tanggapan sedikit lagi untuk tadi. Baik, Silakan, saya menanggapi beberapa catatan. Saya kira saya ingin memberikan sanggahan ya, catatan soal kawasan bentang alam Kars dikoneksikan dengan manfaat atau keuntungan ekonomi. Mohon maaf, saya harus katakan tidak demikian cara berpikirnya. Yang menjadi utama, kalau itu mengukur manfaat, mari kita dengan sains. Tanpa itu sebetulnya nanti akan terjadi sebuah krisis maha dahsyat, dan Gunung Kidul adalah multi krisisnya luar biasa, kerentanannya sangat lebar, kerawanan bencananya luar biasa. Kalau kemudian KPAK selalu harus ditagih apa manfaat ekonomi bagi warga, itu sama memposisikan manusianya menjadi manusia yang eksploitatif. Bicara logik keberlanjutan itu adalah bicara jangka panjang, bukan hanya menagih saat ini dan hari ini harus keluar uangnya. Sama dengan logika pohon-pohon di luar ini nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya untuk saya. Hanya berguna kalau dipotong pakai sinto habis itu dijual. Itu logiknya sama. Nah, kalau logiknya seperti itu, sama saja ini nggak ada beda dengan apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Itu bahaya. Ini yang namanya invasi dari ekonomisme, sebuah agama ekonomi, uang sebagai Tuhan di zaman modern. Saya berulang kali mengkoneksikan KPAK itu biarkan apa adanya sebagaimana individu. Yang kemudian harus diposisikan adalah cara membaca ketika tadi menyetujui bahwa 50% lebih bahkan sudah menguap uang dari restribusi pariwisata. Justru karena uang itu ditilep itu duluan, maka kesejahteraan dari pariwisata tidak sumerambah, tidak berarti tidak kemudian tersebar dan tidak merata. Itu dulu disolusikan, jangan tiba-tiba lari ke KPAK dan minta menagih bahwa KPAK tidak memberi keuntungan manfaat ekonomi sama sekali.
lu ini adalah rumah kita ya. Kok kemudian dirobohkan untuk sebuah kepentingan jangka yang sangat pendek, sebetulnya visi misi ini terbatalkan dengan sendirinya. Nah itu tentu jawaban pertama. Yang kedua, hati-hati, perlu diriset kembali sumur bor itu. Kas itulah yang sebetulnya memberikan air pada sumur bor yang Anda lakukan dengan sekolah pertahanan ini. Masih satu pertanyaan ekonomi, bila itulah manfaatnya kas, karena kas itu menyimpan air. Jadi kan nggak konek kan antara logik dari bagaimana tadi ada program air, akhirnya orang Gunung Kidul dengan begitu dibor akhirnya keluar air. Padahal itu hanya mungkin kalau dia ada kasnya, kalau nggak ada kas nggak akan ada air. Jadi mau bicara apa lagi? Apakah nggak memberi manfaat ekonomi? Artinya kan dibantah sendiri kan? Jadi ini contradiction terminis atau paradoks dari sebuah argumen yang sebetulnya tidak tertata dengan baik, bahwa itu memang tidak didesain dengan sebuah kepercayaan penuh kepada intelektualitas. Sepertinya saya menduga Gunung Kidul merasa bahwa ini memang anti intelektual. Saya khawatir yang begitu. Sangat serius sih. Ya, betul. Dan demokrasi hari ini mengajarkan anti intelektual. Pragmatis saja, uang sudah selesai, dibayar di depan, beli ijon selesai. Dan saya harus soroti Gunung Kidul sangat mahal. Ongkosnya. Di pemilu kemarin 2024 yang Februari 250-300 sudah beredar di Solo. Bagaimana politik semahal itu, dan kemudian kita tidak pernah mendidik cara warga negara ini punya politik kewargaan. Itu yang nanti tentu menjadi tantangan serius dari paslon 2 ini. Dan tentu saja beberapa catatan berkaitan dengan respon politik tentang peternakan. Bagaimana mungkin Gunung Kidul selalu terambah yang namanya beberapa wilayah bahkan dengan tragis melahirkan korban masuk rumah sakit karena ternak yang mengalami penyakit kuku antrak itu menelan korban, dan itu berkaitan dengan sebuah tradisi dari Gunung Kidul ya, bahwa itu sebenarnya tanggung renteng. Saya menduga selama ini pemerintah Gunung Kidul menyalahkan warganya yang mengkonsumsi itu. Nah, itu bukan kesalahan warga. Warga itu hanya serpileran membantu tetangganya yang sapinya mati karena sapinya itu harga 20 juta. Dan itu adalah harapan jangka panjang untuk menyekolahkan anak-anaknya. Kalau kemudian membeli daging yang mungkin sudah mati itu lebih karena ada solidaritas di balik mereka. Saya kira tidak, soal kesehatan itu mungkin selalu karena pasrah kalau sama Gusti Allah selesai. Yang ingin saya katakan, jangan tuding warga yang selalu distigma bahwa warga ini melanggar aturan, nggak pernah tahu kesehatan dan lain sebagainya. Apalagi mau dipunishment. Ini kan sesuatu yang sama sekali pemerintah belum bertanggung jawab mensosialisasikan penyakit antrak ini kepada masyarakat, tapi kemudian ternyata dipatahkan dengan sebuah punishment, aturan punishment. Ini kan sesuatu yang insane menurut saya. Tentu saja itu untuk menanggapi berkaitan dengan aturan. Mohon respon. Terima kasih. Oke, mungkin sedikit saja untuk Sedikit saja, ada dua hal yang perlu saya terima kasih Pak Hendra, masukannya luar biasa. Insya Allah nanti akan menjadi program dan visi-visi kami menjadi lebih baik. Dua hal yang perlu saya tanggapi. Yang pertama adalah terkait dengan kas. Mohon untuk di bidang lingkungan, di sana disebutkan bahwa membangun tanpa merusak lingkungan. Kemudian yang kedua terkait dengan PAD khususnya di pariwisata. Bapak Ibu, kemarin kami sebenarnya mengusulkan untuk retribusi sektor wisata itu ada termasuk tiketing, promosi dan lain sebagainya. Tetapi karena setelah dikaji adalah dampaknya juga luar biasa apabila tiketing Dr. Andreas
Itu ketika etiketing itu dampak sosialnya belum sebanding dengan apa yang namanya peningkatan karena menyangkut tenaga kerja dan sebagainya, khusus untuk etiketing. Tapi kalau promosi sudah kita laksanakan, itu khusus untuk sektor pariwisata yang berhubungan dengan pendapatan sektor wisata. Kemudian betul di lingkungan juga kita lihat di bidang lingkungan terkait dengan apa namanya KAS tadi. Memang secara jangka panjang kawasan KAS itu menjadi apa namanya menjadi aset yang sangat luar biasa terkait dengan kehidupan manusia khususnya di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, sehingga monumen KAS ini ataupun kawasan KAS ini memang perlu dilestarikan. Tapi saya sampaikan memang akan kita meninjau kembali tata ruangnya itu seperti apa, termasuk juga lingkungan di kawasan KAS. Di lingkungan ada di coba di bidang lingkungan, di bidang lingkungan ada saya ada baca ada pariwisata bidang bukan apa ya di apa ya di isi apa ya di ada di bidang lingkungan. Nah, nanti bisa dibaca Bapak Ibu, insya Allah nanti bisa di-share pada teman-teman yang itu Oke. lingkungan ya, lingkungan di atas Lingkungan hidup. itu Bapak Ibu kita baca pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan sustainable tadi yang disampaikan Pak Andreas, ramah lingkungan serta mitigasi bencana. Itu sudah masuk dalam situ Pak Andreas, itu mitigasi bencana terkait dengan kawasan KAS dan sebagainya. Mungkin ini sementara yang saya. Terima kasih luar biasa masukannya. Terima kasih Bapak Wijan, juga terima kasih pada penanggap pertama Bapak Andreas Budi. Tepuk tangan teman-teman. Kita akan berlanjut kepada penanggap kedua terlebih dahulu kepada Mas Wid. Mungkin silakan jika ingin memberikan pandangannya dan juga tanggapannya terhadap tadi yang sudah dipaparkan ataupun diskusi yang sudah berlangsung tadi. Silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kemarin mikirnya agak lama nih ketika diminta untuk menjadi penanggap, karena saya ini terus terang kurang memperhatikan tentang dinamika PHP untuk pilkada. Kalau untuk pilpres kemarin ya saya perhatikan betul. Di pilkada kadang-kadang memang beban pekerjaan tuh nggak sangat menekan gitu, kurang perhatian. Sehingga saya memang kurang memperhatikan isu-isu yang terkait dengan pilkada. Nah, saya juga saya kurang tepat untuk menanggapi. Kenapa? Ya kalau Mas Abe jelas sosiologi, dinamika sosial masyarakat, iya. Kalau Mas Gafar jelas politik, dinamika politik. Saya orang komunikasi. Orang komunikasi itu kerjanya mah what to say, how to say. Ngomong apa, gimana ngomong. Ya gitu, jadi kalau saya kampanye, perasaan itu dia suka. Tapi ya untuk bisa merumuskan what to say dan how to say juga harus melakukan analisis situasi. Nah, di tengah keterbatasan waktu ini saya mencoba mempelajari ya 3 calon pasangan ini di Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul. Saya singkat, saya pelajari biografinya, saya pelajari isu-isu terkini terkait dengan masalah di Gunung Kidul. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh tim, ada hasil penelitian melalui big data, ada 4 isu utama terkait masalah pertanahan agraria, terkait dengan kemiskinan, terkait dengan stunting, terkait dengan SDM dan infrastruktur. Terus seperti itu. Dan kalau saya mencermati, semua itu sudah masuk ya, kecuali secara eksplisit masalah pertanahan itu tidak dibahas. Ya tidak dibahas dalam visi dan misi ini. Itu menjadi persoalan saya kira. Nah, dan saya juga melihat bahwa apa yang disampaikan dalam visi dan misi ini, saya yakin ini sudah dirumuskan oleh para pakar, apalagi pasangan calonnya itu orang-orang yang memang saya anggap berkompeten. Ada akademisi,
ada politisi yang menduduki jabatan strategis, pengusaha dan sebagainya, itu saya kira sudah sangat paham lah dengan situasi ini. Dan saya yakin juga sudah punya azam niat untuk bagaimana membangun dan mengembangkan Kabupaten Gunung Kidul apabila nanti terpilih untuk memimpin. Dan saya lihat visi misinya memang paslon nomor 2 yang paling banyak. Tapi kalau diringkas semua itu mencakup apa yang sudah disampaikan. Ada interseksi sama dengan rumusan-rumusan yang berbeda, gitu ya. Dan yang saya cukup pandang menarik adalah untuk paslon nomor 2 ini, Gunung Kidul Maju Sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Nah itu visi strategis dari pemerintah Indonesia 2045 Indonesia Emas. Bagaimana untuk menuju Indonesia Emas? Apa pilar yang menjadi Indonesia Emas? Kan begitu. Ya tentu saja masalah menjadi negara maju, perekonomian yang maju, demokrasi yang matang, keadilan sosial yang merata, SDM yang unggul. Itu kan visinya kan seperti itu. Nah itu visi-visi besar. Visi-visi besar menjadi isu strategis yang paling utama. Paling utama. Dan bagaimana visi besar itu akan dicapai? Ada isu strategis kedua. Mungkin bisa Ya. diberikan. Ada isu strategis yang kedua. Apa itu? Bonus demografi 2030. Nah, bonus demografi 2030 ini yang dianggap akan menjadi modal dasar bagi pencapaian Indonesia Emas 2045. Ya, di tahun 2030 ya, diprediksi ya, angka usia produktif itu 2 kali lipat dari angka yang tidak produktif. Tadi tahun umur 65 ke atas sudah tidak produktif, itu ada 2 kali lipat. Dan itu diduga akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap sumber daya manusia untuk mengisi Indonesia Emas 2045. Pertanyaannya adalah SDM seperti apa yang akan disiapkan? Bagaimana menyiapkannya? Nah ini menyangkut struktur dan infrastruktur, baik di level nasional maupun di level daerah. Seperti itu. Dan ini menjadi isu-isu strategis yang paling utama, dan ini menjadi grand strategi. Nah, yang bapak-bapak paslon rumuskan itulah fungsional strategi. Bagaimana mencapai tahapan untuk Indonesia Emas itu. Dan di sini kalau pasangan nomor 3 itu penguatan fondasi, ya, penguatan fondasi. Dan saya yakin dari apa yang disampaikan juga untuk menguatkan fondasi. Tapi saya itu lebih melihat sekedar obat penyakit untuk menghilangkan sakit gigi. Kasih sembuh. Tapi bagaimana selanjutnya? Sustainability-nya itu yang kemudian harus diperhatikan. Nah, itu yang menjadi catatan suami bahwa dalam setiap pembangunan tidak ada keberlanjutan. Ya, selalu ada keterputusan. Selalu ada keterputusan. Nah, jadi isu strategis tentang bonus demografi itu kaitannya pasti dengan pembangunan ekonomi. Dan tadi sudah dikritik oleh Mas Rafi, itu akan menjadi sesuatu yang sangat kontraproduktif kalau tujuannya adalah hanya pembangunan ekonomi. Dan karena pembangunan ekonomi cenderung akan menghalalkan segala cara, termasuk rusak lingkungan dan sebagainya. Itu yang seringkali kurang mendapat perhatian. Nah, pembangunan ekonomi itu membutuhkan sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia yang baik akan memberikan peluang untuk bagi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional melalui berbagai usaha yang ada. Dan perkembangan ekonomi yang mendukung masyarakat itu akan menghasilkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat. Itu tesis-tesisnya kan seperti itu. Nah, pertanyaannya kembali sekali lagi, bagaimana menyiapkan SDM-nya itu? Dan Pak Prabowo, Presiden ke-8, dia memandang, kita stunting, kita
butuh anak-anak yang cerdas. Kemudian dibuat program makan gratis, makan gizi gratis, ya, makan gizi gratis. Yang mungkin juga masih banyak orang meragukan bagaimana pengukurannya nanti kalau hanya jelas sementara waktu dan terlurus. Itu kan menjadi persoalan, ya. Kemudian aspek strategis lain yang menjadi adalah apa? Pemerintah sangat mengkhawatirkan tentang ketahanan pangan, dan itu sudah menjadi isu besar, ketahanan pangan. Dan pemerintah mengambil alih dengan membuat food estate, yang padahal dalam local wisdom itu dulu setiap desa tuh punya food estate, punya lumbung pangan. Kenapa sekarang hilang? Kenapa sekarang hilang? Dan food estate itu kan korporasi, ya. Makan gizi, makan gratis bergizi itu kan korporasi, ya. Kenapa tidak melakukan penguatan kepada keluarga untuk memenuhi gizinya dengan bantuan dan pendampingan untuk penggunaan bantuan itu agar berkembang? Kenapa untuk food estate tidak membangun komunitas-komunitas di dusun atau di desa untuk membangun pengembangan pertanian, perkebunan, dan peternakan terintegrasi dengan pembantuan, pembiayaan, dan pendampingan untuk mewujudkan itu, sehingga kesejahteraan muncul dari bawah. Dan ini tidak semua pemerintah mengambil alih. Ini menjadi persoalan besar. Nah, saya harapkan paslon-paslon yang ada, khususnya paslon nomor 2 di sini, ini mencoba melihat peluang ini. Bagaimana gunung itu dikembangkan, dan tadi sudah dikatakan bangun dusun, nanti bangun. Nah, buat bangun itu dusun itu, supaya dusun itu betul-betul bisa berdaya, berkembang. Atasi stunting, atasi kemiskinan dengan bantuan-bantuan yang memberdayakan. Ya, bukan bantuan pragmatis mengatasi milik. Di mana tuh bangunkan itu? Itu yang paling penting, ya, bangun. Nah, ini saya lihat program terlalu banyak, semua sektor masuk, tapi seperti tadi Mas Abe katakan, apa prioritasnya? Apa prioritasnya? Nah, ini saya kira perlu disesimasi dari hal yang paling urgent yang dihadapi oleh masyarakat, disusun skala prioritas. Dan mungkin ya, yang menjadi tantangan adalah bahwa visi misi ini jangan hanya berupa basa-basi politik. Jadi ketika merumuskan itu bagus, ketika pelaksanaan, ya kita lihat pemerintah yang lalu banyak yang tidak terwujud, banyak maunya tapi tidak ada yang bisa diimplementasikan. Kenapa tidak ada satu program unggulan yang itu diimplementasikan dan berhasil, yang menjadi center untuk mengangkat yang lainnya, membuat center itu? Itu yang paling pokok menurut saya. Apa yang paling mendasar sebenarnya problem masyarakat ini? Nah, ini yang menjadi strategis. Apa yang paling mendasar? Nah, dari sini kemudian akan memberikan ikutan-ikutan pada sirkular berikutnya. Nah, itu prioritas, ya. Nah, ini misalnya tadi masalah pangan. Ini kalau memang teratasi dengan food estate di tingkat komunitas, itu kan setiap komunitas kan berkembang. Jadi kalau misalnya dalam teori kesejahteraan itu pertama yang harus diperhatikan adalah kesehatan, ya, dengan berbagai variasinya. Ya. Setelah kesehatan, itu yang kedua adalah relasi, kehidupan sosial. Ketiga ada aspek spiritual. Keempat adalah aspek prosperity, kesejahteraan. Spiritual saya lihat tidak ada satupun yang masuk dalam visi dan misi. Padahal spiritual itu sangat penting, di mana tekanan terhadap generasi sekarang bentuk adalah future anxiety, kecemasan akan masa depan. Pekerjaan susah, tidak pasti, apa-apa sulit, apa-apa mahal. Sekarang banyak mahasiswa yang kemudian mengalami mental health, bahkan beberapa kasus bunuh diri. Itu future anxiety, cemas akan masa depan.
Nah, kenapa ini tidak masuk dalam program? Tidak masuk dalam program. Itu jadi penting. Bagaimana memberikan kepastian terhadap anak-anak kita bahwa masa depannya sudah jamin. Bagaimana pemerintah daerah menciptakan ya bidang-bidang pekerjaan yang sesuai dengan potensi daerah dan potensi pengembangan teknologi. Potensi pengembangan teknologi di sini pengembangan ekonomi berbasis pada teknologi, high teknologi ini. Yang kita lihat tentu saja di Gunung Kidul, maaf, mungkin belum sampai taraf itu. Yang real saja apa sih? Potensi yang paling real pertanian. Bagaimana mengembangkan pertanian dengan bantuan high tech itu, termasuk untuk pemasaran. Itu menjadi sangat penting. Dan masyarakat akan mensejahterakan dirinya sendiri. Tuh yang paling penting. Apalagi sekarang mental health gini ya. Masyarakat sekarang ini, anak-anak sekarang ini, generasi muda di sana ini mengalami alienasi, keterasingan dengan teknologi itu. Relasi sosial menjadi kurang terbangun, sehingga ketika mengalami apa-apa dia cenderung akan tertekan dan mengambil jalan pintas tanpa ada bimbingan dari komunitas. Nah, bagaimana komunitas-komunitas dihidupkan untuk memberikan semacam konseling? Ini diberdayakan. Jadi kesehatan termasuk juga kesehatan mental, kesehatan pemenuhan gizi. Itu baru kemudian dari kesehatan itu baru bisa mengikuti pendidikan yang baik karena kapasitas otaknya cukup. Nah, pendidikan yang baik kemudian akan melahirkan dia sebagai seorang yang memiliki kapasitas sumber daya manusia yang bisa memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Nah, ini saya lebih memberikan perspektif. Jadi kalau sekarang yang saya amati, semua visi misi itu dalam konteks teoretik berada pada level yang paling bawah, lingkungan fisik organis, memenuhi kebutuhan fisik. Nah itu, memenuhi kebutuhan fisik. Oke, nggak apa-apa, memenuhi kebutuhan fisik. Bagaimana pemerintah daerah menciptakan kondisi yang kondusif agar kebutuhan fisik organis ini bisa terpenuhi sebagai modal dia untuk mengembangkan dirinya dengan kapasitas ekonomi yang lebih baik lewat organisasi-organisasi atau korporasi-korporasi yang dibentuk atau koperasi dan sebagainya itu. Kemudian bagaimana kemudian masing-masing organisasi ini masuk pada lingkungan sosial yang terintegrasi, memberikan manfaat secara sosial, sehingga menciptakan integrasi sosial. Ketika terjadi proses-proses sosial itu, kemudian ada nilai-nilai yang diciptakan untuk menjadi kesepakatan bersama dalam bentuk kebudayaan. Nilai-nilai yang baik ini kemudian dia sebagai pola pemeliharaan nilai yang diwariskan kembali kepada lingkungan fisik organis, sehingga lingkungan fisik organis generasi kita ini akan mendapat asupan nilai-nilai yang menjadi bekal dia dalam berinteraksi, dalam dia berusaha, dalam dia berinteraksi sosial. Dan itu akan menciptakan kestabilan sosial, budaya, dan politik di masyarakat yang dalam visi misi dianggap sebagai sebuah keadaban. Ini ada keadaban. Nah, saya lebih menyoroti bagaimana itu dicapai sebenarnya. Bukan sekedar basa-basi politik dalam bentuk tawaran yang bagus, tapi nihil implementasi. Dan untuk implementasinya saya kira juga perlu di breakdown lebih dalam lagi. Bukan hanya berhenti pada misi, tapi apa sasarannya, apa tujuan, bagaimana strateginya, bagaimana apa programnya, apa kegiatannya, apa outputnya, apa outcome-nya, supaya terukur. Dan akan dicapai dalam tahapan tahun keberapa. Misalnya starting sekarang berapa persen, dalam 5 tahun harus 0%. Setiap tahun akan dicapai berapa, lewat apa, bagaimana. Itu menjadi penting buat saya. Nah itu kalau itu berhasil dan di tingkat bawah, di tingkat komunitas itu berkembang, berhasillah pembangunan yang dilaksanakan. Itu menurut saya nggak
pertanyaan, hanya perspektif. Oke? Baik, terima kasih banyak Mas Widodo atas perspektifnya cukup banyak yang disampaikan. Ada catatan juga perspektif baru dari Mas Widodo tadi sempat disinggung juga tentang mungkin visi-visinya dari poin-poin yang cukup banyak dan ternyata ditemukan banyak investasi yang mungkin dirasa serupa ya, dan apakah malah mungkin ada beberapa hal yang dilihat secara eksplisit gitu disampaikan oleh visi-misi gitu. Dan juga tadi sempat disinggung juga mengenai perwujudan dari Indonesia Emas 2045, bagaimana itu sebenarnya SDM yang seperti apa yang diwujudkan bagaimana? Mungkin bisa diberikan tanggapannya atau mungkin beberapa Ya, jawaban. terima kasih. Luar biasa Pak Widodo, matur nuwun atas masukannya. Tolong operator dibuka halaman 56 dan 9 terkait dengan arahan misi menuju Indonesia Emas 2045. Halaman 5 dan 6 dan nanti 9 terkait dengan pendidikan. Karena Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa untuk menuju Indonesia Emas adalah faktor utamanya adalah kita harus membangun sumber daya manusia dan sekaligus ekonomi tentunya. Nah, halaman 5 dan 6 menuju Indonesia Emas. Di situ ada 6 ya, menuju Indonesia Emas. Halaman 5 dan 6. Nah, ya menuju Indonesia Emas ya itu halaman 5. Menuju Indonesia Emas 45 adalah bersifat dan Gunung Kidul dengan mengatur rencana strategis nasional. Dan yang pertama adalah membangun ekonomi yang kuat dan inklusif. Itu Pak Wid, tolong dibaca itu poinnya. Ketika kita membangun ekonomi yang kuat dan inklusif seperti apa? Mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan pendidikan yang berkualitas melalui penyediaan pendidikan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh Kabupaten Gunung Kidul. Tadi sudah sampaikan di awal bahwa karena di Kabupaten Gunung Kidul itu selama sekolah masih pada tahap SMP kelas 2, maka ke depan akan kita kembangkan bahwa di sektor pendidikan, bidang pendidikan sudah wajib belajar 12 tahun nanti di halaman 9. Nah, kemudian berikutnya halaman 6 Bapak Ibu, ya halaman 6 ya berikut. Nah itu inovasi dan teknologi. Ini yang disampaikan Pak Wid tadi, alhamdulillah mendorong inovasi melalui investasi dalam riset dan pengembangan serta penerapan teknologi baru dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi sektor-sektor penting termasuk juga pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Tadi disebutkan termasuk juga Pak Andreas tadi menyebutkan kurang akuntabel dan bertanggung jawab, transparansi dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketahanan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, mewujudkan keberlanjutan lingkungan sustainable tadi dengan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang, termasuk kawasan khas Pak ini tidak ada di situ. Kemudian naik di halaman 9 pendidikan Bapak Ibu, karena tidak lepas ketika kita menyongsong ataupun menuju Indonesia Emas tahun 2045 itu tidak lepas dari membangun sumber daya manusia, termasuk dalam adalah pendidikan. Nah di bidang pendidikan pasangan 02 adalah pendidikan berkualitas untuk SDM unggul, makan siang bergizi untuk anak-anak sekolah karena itu basis dan fundamental untuk anak-anak kita. Kemudian wajib belajar 12 tahun secara bertahap tentunya. Kemudian perangkat desa, cendikiat, kuliah nanti insya Allah dengan adanya bekerjasama dengan 129 perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, insya Allah nanti termasuk UGM nanti berkenan membangun kampus di Kabupaten Gunung Kidul, karena luas wilayah Kabupaten Gunung Kidul hampir 50% dari luas wilayah Provinsi Daerah Yogyakarta. 56,8% luas wilayah didiknya adalah dari Kabupaten Gunung Kidul. Sudah masuk bahwa untuk pembangunan SDM itu khususnya di sektor pendidikan, Proptris calon bupati kita telah membangun kampus UNJ khusus fakultas vokasi. Untuk apa? Untuk mempersiapkan anak-anak yang terampil
terkait dengan bonus demografi tadi. Tidak saja nanti menciptakan mencari pekerjaan, tapi juga menciptakan pekerjaan ketika kita anak-anak kita itu ada dibekali oleh keahlian melalui vokasi di UNJ. Sekarang ada mahasiswanya sudah 1.532 di UNJ, 50% di antaranya kuota untuk putra putri Kabupaten Gunung Kidul, anak putra wayah Kabupaten Gunung Kidul 50%. Ini sekarang dan insya Allah tidak lama lagi UPN akan membangun juga di Kabupaten Gunung Kidul, dan mudah-mudahan UPN juga nanti berkenan untuk membangun sana dalam rangka pengembangan kampus. Mungkin ini terkait dengan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Kita cukupkan terlebih dahulu untuk tanggapan ini. Tepuk tangan yang meriah untuk di pembukaan awal sesi kita ini. Kita akan masuk mungkin ya, sudah sabar untuk para peserta untuk bertanya. Jadi dipersilakan untuk pada teman-teman dari NGO, mahasiswa yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Kita akan dibantu oleh panitia untuk memberikan mikrofonnya. Mungkin dibantu teman-temannya di depan sini. Mikrofonnya mungkin dipersilakan untuk ya, bertanya mungkin menggunakan diri terlebih dahulu lalu bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih telah diperkenalkan untuk menanggapi dari presentasi dari paslon 02. Perkenalkan, nama saya Satria dari Filsafat UGM. Sebenarnya ini tadi saya bisa bilang ngawur ya presentasinya, karena gini, karena visi misi yang disoroti itu masih dalam tataran teknis, belum menyentuh hal-hal yang filosofis. Konsekuensinya apa? Nanti pandangan daripada pemerintah sendiri akan menganggap bahwa tadi KBAK tadi dianggap belum bernilai guna karena tidak memberikan dampak langsung pada masyarakat, atau bisa dilihat tadi juga bahwa ingin memajukan sektor ekonomi. Nah, masalahnya gini Pak, sektor ekonomi itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan ilmu ekonomi saja, tapi diselesaikan dulu pola pikir masyarakat itu Pak kalau saya menyorotnya. Nah, pertanyaannya adalah terakhir, apakah paslon 2 akan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpikir secara filosofis? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk itu teman-teman kita yang pertama, silakan kepada Bapak Pak Wakijan. mungkin ini mau ditampung lebih dahulu atau ditampung lebih dahulu? Baik. Atau mau jawab? Kalau lupa, saya jawab dulu. Oh, Mas Satria, ya, terima kasih Mas Kena. Luar biasa dari Fakultas dari Filsafat UGM. Memang perlu kami sampaikan bahwa yang namanya visi misi itu adalah gambar besar, belum masuk ke teknis. Karena nanti setelah visi misi program itu kemudian ada yang namanya renstra dan renja, rencana strategis dan rencana kerja, itu baru nanti. Memang betul dalam membuat kebijakan itu ada 4 filosofi yang harus kita lalui, yaitu aspek historis, aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis. Pasti itu sudah kami pertimbangkan. Ada 4 aspek itu yang sebagai landasan kami untuk mengambil suatu kebijakan. Dimanapun, untuk pemerintahan manapun harus ada landasan dari 4 aspek itu, termasuk aspek filosofis dulu. Ini kemudian yang terakhir adalah terkait dengan kawasan tadi, kita betul membangun sebuah peradaban suatu daerah itu memang tidak semata-mata kita terfokus pada sektor ekonomi, tetapi juga sektor lingkungan dan alam sebagaimana disampaikan Pak Andre tadi. Insya Allah nanti ke depan akan kita kaji, lagi-lagi kita sampaikan tadi akan kita kaji yang namanya RT RW itu rencana tata ruang wilayah, baik itu di tingkat provinsi, tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten Gunung Kidul khususnya. Nanti akan kita kaji terkait dengan kawasan kas itu memang secara umum
kenapa kemudian pertanyaan terakhir tadi, apakah masyarakat bisa untuk menyampaikan kesempatan kepada tentu, karena paslon 02 membangun itu adalah bukan bottom up, tapi juga bukan top down, tapi bottom up. Makanya ada filosofi bangun dusun nanti bangun, nah bangun dusun nanti bangun itu kita mulai kebutuhan apa di tingkat dusun itu ketika kita membangun, bukan membangun itu dari tingkat kebijakan pemerintah daerah, tapi sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah, yaitu tingkat dusun. Inilah yang akan kita kerjakan, nanti akan dituangkan dalam sebuah rencana strategis dan rencana kerja. Jadi perlu kami sampaikan bahwa visi, misi, program, dan ada rencana strategis dan rencana kerja. Itulah yang dia akan masuk pada teknis yang paling detail. Itu 5 Mas. Masukannya luar biasa, dan kami mohon teman-teman mahasiswa lainnya juga memberi masukan agar kami nanti bisa memperoleh masukan, saran, dan juga rekomendasi demi implementasi dari visi misi dan program. Terima kasih Mas Adrian. Terima kasih Bapak Wakil, terima kasih. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua dari NGO. Mungkin dari yang sini sudah sini. Silakan Bapak bisa dibantu. Seperti biasa bisa memperkenalkan terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Ya Pak. Baik. Selamat siang. Saya Open Pak dari Panggang, Gunung Kidul. Satu desa dengan Pantai Kesing. Saya tadi sebenarnya ketiduran Pak, tapi ketika Pak tadi cerita soal ars, tadi saya langsung kebangun karena aneh itu pernyataan yang ada, langsung saya masuk ke sini terus pengen ngomong gitu. Ketika ars tadi tidak disebut berkontribusi secara ekonomi, ya tadi Mas Abi sudah menjelaskan panjang lebar soal itu. Tapi kalau Gunung Kidul nggak ada kas tuh Pak, spot pariwisata cuma Gosiono sama Tugu Toko Gamping. Karena hampir semua pariwisata Gunung Kidul itu semua kas semua itu Pak. Itu semua dari tentang alam kas semua, dan kebetulan saya ikut Geopark Gunung Kidul, Gunung Sewu. Baron. Banyak ngobrol dengan Pak Budi dan juga teman-teman jaring Geopark Nasional. Jadi makanya saya langsung mohon maaf langsung kebangun tadi dan pengen bilang ini sepertinya harus direvisi, dan tapi karena tadi saya kemudian lihat visi misi ketiga calon, ternyata memang calon Pak Trisna ini satu-satunya yang nggak menyebut visi lingkungan gitu. Jadi setelah itu oh ya udah nggak apa-apa. Dua calon yang lain menyebut visi ekologi, ada satu lagi soal lestari, dan ketika saya lihat calon Pak Trisna 02 nggak ada soal visi lingkungan, ya wajar berarti gitu. Nggak usah dibahas juga nggak apa-apa, cuma kan besok tanggal 30 debat tuh Pak. Mungkin kalau ada soal lingkungan harusnya bisa diantisipasi. Tadi ketika menyebut soal lingkungan pun juga bicara soal mitigasi dan bencana alam saja gitu. Sedangkan ketika bicara soal lingkungan di Gunung itu lebih daripada itu. Itu yang soal lingkungan. Dan soal pariwisata saya kira problem lack of stay wisatawan itu kan problem yang sudah banyak orang pahami gitu. Semua orang pengen menyelesaikan itu. Pertanyaannya perbedaan antara kandidat itu di mana? Apakah kemudian tadi saya belum dapatkan gambaran, ini sangat teknis memang. Tapi menurut saya justru perbedaannya ada di situ, bagaimana menyelesaikan problem pariwisata di Gunung Kidul yang memang masih sangat berbasis alam gitu, plus length of stay-nya seperti apa. Tapi yang ingin saya tanyakan ini soal kemudian, atau mungkin perspektifnya adalah ketika dari tadi perwakilan dari 02 kan menyebut ini bottom up begitu, maka yang saya bayangkan tentu tidak akan berupa membangun hotel secara masif di sana gitu. Dan investor dari luar dan sebagainya, karena itu sama aja pada akhirnya keuntungan dari pariwisata tidak lari ke warga Gunung Kidul juga gitu. Kami yang tinggal di pinggiran pantai juga pada akhirnya ya, oh ya lihat bis lewat aja gitu kan. Penonton ya Mas ya? Jadi penonton saja. Ya. Nah, jadi saya mungkin juga berharap bahwa ketika
mungkin akan menang gitu. Paradigma bottom up itu juga harus diwujudkan dalam kebijakan terkait menyelesaikan seperti ini. Gitu. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan, misalnya dengan membangun homestay yang berbasis masyarakat. Misalnya seperti apa yang dibangun di Ngelanggeran misalnya, itu bisa jadi salah satu contohnya gitu. Dan soal pariwisata juga, kita juga belum bicara soal tadi menyebut etika dan BUMD dan sebagainya yang menurut saya itu karakternya justru top down banget gitu. Kasus-kasus di Pantai Gesing, soal konflik di Pantai Gesing itu kan perebutan antara Kok Darwis dengan Pemda kalau nggak salah soal tiket masuk. Makanya orang-orang kalau masuk di beberapa pantai itu bayarnya tiket 2 kali. Nah ini, jadi saya lebih sering mendengarkan kontradiksi antara pengennya bottom up gitu, semangatnya bottom up, tapi ide-idenya adalah ide-ide yang karakternya sangat top down sekali gitu. Jadi saya kira itu perlu dipikirkan ulang, bahkan mungkin juga BUMD gitu. Karena memang Gunung itu kan karakternya memang sangat bottom up dan nature-nya memang seperti itu gitu. Pariwisata, tempat wisata yang muncul di Gunung Kidul bisa dihitung dengan jari itu yang dibangun oleh Pemda atau oleh Dinas Pariwisata yang ide pertama kali. Mesti semua pasti dibangun dari warga lokal itu awal. Baru kemudian Pemda memberi karcis gitu. Nah, soal itu Pak, dan soal tanah juga. Saya tidak tahu apakah ini jadi problem juga atau tidak, tapi ketika bicara tetangga-tetangga saya yang jual tanah dengan harga murah di bukit-bukit di Gunung Kidul dipanggang dengan harga murah dan kemudian itu dibeli oleh orang kaya dari luar gitu. Investor. Itu jadi persoalan yang kemudian dipikirkan oleh para paslon atau tidak gitu. Saya ingin menanyakan itu. Terus soal anak muda nih Pak. Anak muda Gunung Kidul itu keren-keren Pak. Di berbagai sektor, di musik ada festivalis, Mas Farid, ada Melting Man, ada beberapa ya musisi-musisi nasional sekarang banyak dari Gunung Kidul. Di bidang kesenian itu tadi, di bidang pemikir juga banyak Mas Arbe dan sebagainya. Masalahnya mereka kan semua kemudian bukan tidak hidup, tapi SDM-nya itu kemudian tidak berada di Gunung Kidul, di Jakarta dan sebagainya, itu lebih besar. Ini jadi tantangan ya Pak yang mungkin akan dipikirkan juga ketika tadi bicara Gunung Kidul atau menuju Indonesia Emas 2045. Lah orang-orangnya nggak ada di Gunung Kidul gitu. Gimana caranya? Dan mungkin yang terakhir Pak, saya cuma pengen pesan aja. Saya nggak tahu banyak stakeholder di Gunung Kidul itu memang masih terpaku pada pariwisata. Tapi kan memang COVID kemarin membuktikan bahwa pariwisata itu sangat rentan, itu industri yang sangat rentan. Dan kalau Gunung Kidul terus-terusan bertopang pada pariwisata yang bentuknya seperti yang kita lihat selama ini, saya kira itu jadi bom waktu lagi gitu, seperti apa yang kita alami di periode COVID kemarin. Jadi harapannya sih saya berharap para calon kepala daerah ini berpikir beyond pariwisata ketika berbicara ekonomi di Gunung Kidul. Saya kira ada banyak hal yang bisa dikembangkan. Kuncinya satu Pak, kreatif, maturun. Baik, terima kasih. Mungkin kita tampung dulu terlebih dahulu ya untuk masuk ke tanggapan yang kedua. Kita mungkin tambah satu dulu lagi penanya dari audiens, mungkin silakan. Mau dibantu kan dulu? Baik, silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Pak Edi dari Sekretaris Umum Jaringan Demokrasi Indonesia. Dan kebetulan Pak Warija dan Pak Ton Martono, saya ini asli Sabtosari Tulen, jadi tetangga dengan Mas Robert, tetangga. Saya sekolah menengah sampai SMA di Wonosari, lalu kuliah di Jogja, dan sekarang kembali ke Gunung Kidul dulu mengajar di sekolah.
dan memberdayakan masyarakat di situ, lalu karena kepincut orang kota jadi nikah dengan orang kota, sekarang jadi orang kota. Oke, dari visi misi tadi saya kira beberapa hal yang mungkin perlu di highlight lagi. Saya berbicara mungkin saya mulai dari pendidikan. Pendidikan kalau haknya kabupaten itu kan sekolah menengah, sebenarnya dasar dan menengah SMP. Kalau SMA pun secara birokrasi yang di provinsi. Pertanyaan saya tadi belum di strateginya bagaimana. Bapak Ibu sekalian, kita dulu masih ingat mungkin bagi yang bapak-bapak muda atau mama-mama muda itu dulu kita mati-matian untuk masuk sekolah negeri. Nah, sekarang berubah trennya ini. Sekarang kita mati-matian bekerja sekeras-kerasnya agar anak kita itu masuk sekolah swasta yang berlapis. Nah, karena apa? Karena memang sekolah negeri itu yang berkualitas itu sangat sedikit. Dan saya kira memang kalau di Gunung Kidul sekolah swasta yang bonafit masih sangat sedikit, tapi kualitasnya di SMP itu perlu ditingkatkan. Saya kira juga peningkatan cara pendidikan di SMP saya kira perlu. Dan masih banyak juga angka putus sekolah di Gunung Kidul itu masih banyak, terutama yang kelas 6 lulus dan itu biasanya dari anak kurang mampu tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA. Saya kira perlu ada kebijakan afirmasi untuk beasiswa untuk sekolah-sekolah disubsidi ya, atau ada beasiswa khusus di SMP dan SMA. Saya kira ini perlu. Mungkin juga dari dana desa saya kira perlu ditingkatkan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya tergelitik tadi dari Pak Wakijan menyampaikan ada shuttle bus untuk ke lokasi wisata. Saya kira ini dalam tanda kutip sebenarnya tidak bermanfaat. Buat apa kita ada JJLS yang lebar sekali, tapi nanti ada shuttle bus gitu ya. Jadi saya kira itu kurang bermanfaat. Alangkah lebih baiknya adalah yang kepikiran dari saya, mungkin ini juga nanti masukan ke berbagai pihak. Kenapa? Kita ketika datang ke lokasi wisata itu mesti sama sendiri. Karena apa? Karena memang makanan atau barang-barang yang dijual di lokasi wisata itu harganya agak lebih tinggi. Nah, saya kira itu perlu di-handle para tim ses pasangan calon. Bagaimana menurunkan harga itu setidaknya itu tidak lebih dari harga normal. Nah ini saya kira akan mengurangi istilahnya tadi bis masuk ke Gunung Kidul lalu sudah bawa makanan sendiri, kita hanya dapat sampahnya. Saya kira ini perlu ya. Jadi misalkan harga aqua itu yang 600 ml itu kan hanya sekitar 3.000 3.500 ya. Tapi di lokasi wisata bisa sampai 10.000 12.000. Itu kan nilai naiknya 2 kali lipat. Juga perlu pentingnya untuk meningkatkan pemahaman Pokdalwes atau lingkungan pedagang di lokasi wisata itu yang labanya itu sedikit tapi kontinu. Saya kira itu perlu dihitung. Juga ini mungkin saya setelah lihat dari berita-berita ini belum ada pasangan calon semuanya dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu yang berbicara terkait dengan beban sosialnya yaitu sumbangan. Saya kira dari tingkat penghasilannya sudah rendah, tapi ketika sumbangannya itu juga cukup tinggi. Bagaimana semoga nanti ada regulasi pemerintah daerah yang mengatur batasan sumbangan. Dibataskan sumbangan ini. Saya kira karena ini karena ini untuk kearifan lokal, tapi tetap ada sumbangan, tapi dibatasi. Sumbangan untuk hajatan dan karena di Gunung Kidul itu aku kenal loh deh. Warga itu aku kenal wong ini melalui itu. Lalu selanjutnya terkait terakhir terkait dengan ini dari semua paslon saya juga belum melihat terkait dengan tadi masuk baca nyambung masuk terkait dengan pentingnya untuk memberdayakan para pemuda.
karena ini juga kaitannya dengan birokrasi ya. Dan ini saya juga tadi belum mendengar birokrasi Bapak Ibu sekalian. Jadi para paslon bicara lagi, tapi begitu nanti diimplementasinya akan berhubungan dengan birokrasi yang mulai dari pemerintah daerah sampai di tingkat kelurahan gitu. Dan barusan saya membaca itu ada satu lurah yang itu menjadi tersangka, dan begitu banyak kita lihat perangkat-perangkat desa yang didemo karena kasus selingkuh, karena kasus korupsi dan sebagainya. Saya kira ini perlu menjadi perhatian para paslon. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua mungkin sekalian akan bersambungan ya untuk yang dari pertanyaan pertama dan kedua. Kita akan lanjut ke jawaban dulu, tanggapan terlebih dahulu. Mungkin bisa disilakan kepada Bapak. Ya, terima kasih luar biasa dari. Untuk menanggapi. Oh iya, terima kasih sahabat-sahabat saya dari Kabupaten Gunung Kidul luar biasa untuk kontribusinya sama-sama membangun bumi itu. Tolong buka halaman 2, halaman 16 dan halaman 9.